Yang makhluk-makhluk ini istilah katanya rajanya raja jin juga ada. Itu Mbak. Tuh. Ini yang genderuwo kalau yang ini. Ini genderuwo. Dulunya belum ada bangunan tuh ya hutan belantara aja. Dulu kan perkebunan nih, dari ujung sana sampai sana tuh perkebunan karet. Rumah masih jarang lah, itu masih hutan belantara. Ada juga paling pabrik karet itu. Kan ini dinamainya pila rosa gitu ya. Bila pribadi cuman dikelilingi taman, ini semua taman kembang ros gitu. Nah, makanya dibilang rosa itu dari kata kembang bunga ros gitu. Jadi semua taman nggak ada pohonan. Kalau sekarang kan udah kebon gitu, udah hutan gitu. Rumah tadinya semegah apapun kalau nggak ditempatin, udah jelas satu hancur, keduanya ya udah jadinya penghuni makhluk gaib gitu. Banyak kejadian di sini kayak macam itu kecelakaan banyak, setiap tahun pasti makan korban. Dari penunggunya ini mungkin ada anunya kali, ada permintaannya begitu. Setiap tahun pasti ada. Jadi itu motornya kelindes, orangnya kelindes, ketabrak truk satu, kegiling truk satu, mati di lokasi. Kejadian sampai security di situ ketabrak sama mobil bis. Sampai meninggal juga gitu. Waktu itu juga ya emang kan orang tua saya ini pegawai satpam lah, jaga satpam di sini. Terus waktu itu jam malam lah, jam 2-an. Dia itu ngontrol sampai jalan sini. Nyampe di pos itu nggak tahu datang mobil bis, jadi mobil itu nyelonong, nabrak sampai nabrak itu pos yang dia diemin gitu. Orang tua saya ini ada di bawah mobil, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Pakai jalanan raya bawah, hampir tiap bulan dulu tuh makan korban di turunan bawah tuh. Jatuh hampir tiap hari tuh, tembok itu tuh, aduh, bukan kalau kita ceritain mah mungkin udah darah semua lah. Yang makhluk-makhluk ini istilah katanya rajanya raja jin juga ada di sini. Di bawah juga ada pernah yang melihat itu, jadi makhluk berjengger di palanya seperti jengger ayam jadi merah gitu. Sama ini di dalam sini juga di tengah tuh pernah ada yang melihat juga, jadi cuman palanya aja kelihatan sama mata bermata 3. Pengendara mungkin dia lihat ada orang nyebrang gitu kan, nah itu dia menghindar. Padahal itu nggak ada orang gitu, cuman bayangan dia itu mungkin waktu dia lagi naik kendaraan itu ada perempuan yang nyebrang begitu kan. Dan juga ada lagi cerita pernah lihat bangunan ini bagus gitu, bagus. Terus juga ada perempuan yang lagi nyiram kembang pakai kebaya dan sebagainya begitu. Pas begitu ini ya jarak sekian waktu pas dilihat lagi udah berubah semua. Ada ojek yang pernah ada perempuan itu minta diantar, ya pas diantar kira-kira sudah beberapa meter itu akhirnya pas dia nengok ke belakang begitu penumpangnya nggak ada. Oke, Ghost Ranger, kita sekarang udah ada di salah satu villa, namanya Villa Rosa. Jadi yang sebelumnya aku bawa temen yang cantik ini. Kita kenalan dulu, siapa namanya? Aku Berlliana LOVELL. Jadi tempat ini tuh yang aku tahu ceritanya. Dulunya ini
villa ini tuh udah ada dari dulu, cuman sudah tidak beroperasi. Terus yang kita dengar dari warga, katanya banyak banget kecelakaan jadi di depan sana kan ada jalan yang tadi kita jalan, itu banyak banget kecelakaan di situ. Terus kenapa ada kecelakaan itu? Ternyata katanya hantu yang ada di sini itu minta tumbal. Nah, hantu-hantunya itu dikatakan ada 3, jadi kita harus cari 3 nih. Yang pertama, hantu kepala buntung yang matanya ada 3. Terus yang kedua, ada perempuan berkebaya merah. Sama yang ketiga, itu ada laki-laki yang katanya kepalanya ada jengger ayam, tahu kan? Oke. Nah, kepalanya ada jengger ayam warna merahnya. Jadi kita hari ini bakal mau cari 3 sosok itu, dan bener nggak 3 sosok ini yang bikin kecelakaan-kecelakaan di depan atau mereka bikin tumbal. Oke. Oke? Oke, siap semua ya? Ghoster, jadi demi keselamatan dari nyamuk juga, kamu harus pakai yang sama kayak kita. Oke. Tim masih ada, sorry, thank you. Alright, nggak seru kalau misalnya gue juga kenalin teman-teman kita ya, Tasya. Jadi dari ujung yang gondrong itu Roger, dan di sebelahnya ada Dika. Ya, terus di sebelahnya itu Charlie dan gue Erick. Alright, gue siapin dulu ada kamera yang harus kalian pakai. Tasya di mana titik pertamanya? Di sini kali ya. Karena ini di jalan raya juga. Oh ya, BTW, ini jalanan yang dibilang banyak orang kecelakaan. Oke. Jadi katanya di sini kan ada yang minta tumbal. Tapi kalau yang emang sih waktu aku baru datang tadi ada, tapi ini bukan dari 3 hantu yang dibilang tadi ya. Yang aku lihat itu justru ada genderuwo di depan sini. Di sini? Depan sini, iya. Berdirinya di sini. Berdiri di sini? Mana? Di sini, di depan sini. Pokoknya di sini deh, dia selalu ada di sini nih. Nggak berguna ya. Nah, menurut aku nih dari baru awal aja ya, kalau baru awal kita muncul, biasanya kalau sosok yang minta tumbal itu memang dia akan berdiri di depan tempat kejadian. Oke, Dika lu sambil coba foto di sekitar kita. Kita di tag aja sekalian ya. Iya. Dia belum tahu Kak Erick, kita tuh pakai alat-alat di sini. Jadi mendeteksi hantu pakai teknologi itu kayak gimana sih? Nanya. Jadi kita pakai peralatan. Ini salah satunya. Ini adalah standar internasional yang dipakai sama ghost investigator di seluruh dunia. Jadi kita ini coba. yang jauh ya? Itu sekarang belum ada apa-apa. Kamu harus cari gini. Kita harus cari. Kamu harus cari-cari. Hantunya aku nggak tahu deh. Coba. Tadi kan Tasya di mana? Di sekitar sini nih pokoknya. Sekitar sini nih. Tuh. Itu di atas. Tuh, kenceng. Dia nyala. Itu udah pasti nggak ada listrik apa-apa kan di sini? Di sini juga ada nih. Di pojok pintu juga ada. Pojok sini. Coba. Dan ini bisa kita pastiin ya, nggak ada listrik loh di sini. Ini mustahil ada listrik di sini. Nih dari sini. Lihat kan, ghoster nggak mau lihat. Sini. Merah. Sini. Oh dia lari-larian ya? Ah nggak, ini beda sosok. Beda sosok. Iya. Beda sosok. Kok kamu ninggalin aku sih di situ? Ini beda sosok. Itu apa? Ini sama, cuman dia lebih, ini tri-field meter teman-teman, ghoster semua, alat terbaru kita. Jadi nggak cuman magnetik, elektrik sama frekuensi juga dia terdetek pakai alat ini. Jadi sama, tinggal coba dicari-cari aja di sebelah sana. Kencang tuh di situ. Coba pindah, coba pindah. Iya. Hilang. Di situ kencang tapi. Sini Ber, sini Ber. Tuh. Ini yang genderuwo kalau yang ini. Ini genderuwo. Oke teman-teman,
penasaran dong kita ngobrol sama mereka kayak gimana ya. Jadi kita pakai spirit box. Udah ada spirit box saat ini. Nih, Ber, kalau mau tahu cara kerja alat yang satu ini, kita bisa komunikasi sama makhluk halus lewat radio frekuensi. Kita percaya makhluk halus itu berupa energi dan mereka bisa memanipulasi gelombang frekuensi radio. Jadi nanti cara kerjanya, kita tanya apa aja yang mau kita tanya, kayak ngobrol sama orang aja. Ya tinggal kita tungguin respon dari spirit box-nya apa. Coba di dalam aja. Kita coba di dalam aja. Oke, kita coba di dalam, sekalian kita pecatin deh. Karena lokasinya sih dibilang luas, nggak luas, tapi banyak ruangan gitu. Ya. Jadi kita bertiga dulu sama Bro Jun. Kita langsung explore, cari sama Dika, stay di safe zone dulu. HT, pokoknya standby. Kalau perlu apa-apa, kita telepon kalian ya. Oke. Ya udah. Ayo Bro Jun, siap ya? Let's go. Malam ini pergi atau malam ini akan menjadi malam ini pergi atau malam ini akan menjadi wow. Ini kita di mana, Non? Ini di dalam tempat, salah satu tempatnya. Coba sini deh. Yang megang ghost detector nih harus bekerja keras. Iya, coba bekerja. Coba Aku di ya. sebelah mana? Ini dihidupin aja, dua-duanya juga nggak apa-apa. Untuk jadi kalau misalnya yang satu dapat sesuatu, bisa dibarengin sama yang sebelahnya lagi. Di mana nih, Non? Coba kamu ke situ, Ber. Nggak apa-apa. Tuh, sebelah situ. Baru mau ngomong. Itu kencang banget di situ. Coba tunjukin alatnya. Itu sampai penuh kayak gitu loh. Dua-duanya sekarang. Jadi yang berdiri di sini, aku nggak bilang ini perempuan yang baju merah ya, soalnya aku nggak lihat bajunya. Aku nggak lihat bajunya, cuma ini perempuan yang berdiri di sini. Tapi bukan kuntilanak juga gitu, ya kayak orang. Tapi aku nggak ngerti ini karena bajunya nggak kelihatan, cuma kelihatan dari pala sampai sini aja. Gitu. Okay. Tapi bukan si kepala buntung juga bukan ya, soalnya cewek ini. Penasaran gue kalau di scan SLS gimana sih? Ini SLS itu, ya. Kamu tahu stickman nggak? Kalau orang begini. Nah, berbentuk stickman gitu. Oke. Kelihatan kan tangannya semua kedetek kan? Nah, kalau nggak ada orang tapi kedetek. Nggak ada orang kita detect. Kalau misalnya ada ijo-ijonya, nah itu berarti something. Coba bantuin. Kamu pas masuk ngerasain apa? Aku takut. Takut? Takut. Kenapa? Pasti kan kalau takut Gelap ada sih, rasa. gelap. Udah gitu, aku tuh nggak tahu ya, kok ke tempat kayak gini tuh selalu ngerasa engap. Padahal nggak? kebuka gitu. Ngap tuh karena kita datengin tempatnya mereka. Dan kalau misalnya kita emang nyari, mereka tuh dateng. Dan itu nyerap energi kita. Dapat ya? Ada di sebelah sini tadi. Sebentar. Nah, kalau mereka nyerap energi kita, itu bikin kita engap. Pantesan ya. Jadi gini, kalau dingin, itu mereka nggak nyerap energi kita, Ber. Mereka karena mereka udah kuat. Lebih ke kayak ngapain kesini gitu. Oh gitu. Kalau di luar gini, ibaratnya tuh hantu-hantu yang masih butuh energi manusia diserap-serap gitu. Bikin kita tuh engap, capek, kayak keteken gitu. Kayaknya nggak dapat lagi. Coba kita pakai spirit box aja ya. Kita coba.
Aku tarik satu ya Kak Erick. Boleh. Nanti siapa yang ngomong kita lihat. Kalau bisa sih yang bisa kita ajak tanya tentang apa namanya kecelakaan kayak apa non. Siapapun yang ada di sini, kita bertiga minta untuk kalian mau berinteraksi melalui spirit box yang ada di depan kita. Dengar nggak? Cewek. Kamu siapa namanya? Siapa namanya? Nama lo dulu. Dara apa Lara? Kamu siapa? Kalian bawa sesuatu. Kalian bawa sesuatu Nggak ada yang bawa-bawa. untuk Kami kalian bawa sesuatu untuk kami. Enggak. Kamu yang bikin tumbal-tumbal, minta tumbal-tumbal kamu. Sri. Namanya Sri. Sri apa Sering ya? Sri. Nama kayak Sri. Sri, kamu yang minta-minta tumbal. saya bisa mengabulkan Saya bisa mengabulkan keinginan kalian. Saya bisa mengabulkan keinginan kalian. Jadi banyak yang minta-minta di sini. Udah dari kapan di sini? Mati ya? Masih. Sejak kapan kamu di sini? Darah. Minta darah. Berikan kami darah. Berikan kami darah. Oh, gitu. Mereka datang. Mati kamu, Mati enak kamu. aja. Ini sosok apa lagi? Genderuwo yang tadi di situ nggak? di sini sekarang. Dia ke sini. Tuh. Mau coba? Enggak. Pergi. Kamu pemilik tanah ini? Pemilik tanah ini. Ya enggak lah. Enggak, bukan. Oke. Ada yang mau kalian sampaikan nggak? Saya. Yang. Hah? Perbuat. Apa yang dia perbuat? Apa yang dia perbuat? Maksudnya apa ya? Nggak ngerti. Apa yang dia perbuat, teman-teman? Tadi gue nanya apa yang mau dia sampaikan, tapi dia malah nanya apa yang dia perbuat. Oke, apa? Ada informasi lain yang bisa kalian sampaikan di tempat ini? Iya, apa? Apa ngomongnya yang benar ah? Jangan pernah pindahkan barang dari tempat. Jangan pindahkan Pindahkan barang barang. dari tempat kami. Berarti Barang ada apa? yang pernah pindah-pindahin barang. Nah ini kita belum masuk kan, kita nggak tahu nih. Kita belum masuk dalam rumahnya sih, teman-teman. Aneh. Oke. Tadi sih pas masuk gue tertarik sama ada patung-patung gitu loh. Rumahnya Iya. kayaknya ada banyak patung-patung. Siapa lagi nih? Kami tinggal Di tempat ini. Jadi dalam ini kayaknya ada banyak benda-benda. Mereka mendiami tempat itu. Kecil-kecil ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Terlambat. Apa yang terlambat maksudnya? Malam ini pergi atau malam ini akan menjadi Menjadi buruk.
Terus ngancem-ngancem. Di dalam gue akan tukeran dulu. Gue akan di safe zone. Tapi kalian berdua akan ditemanin Charlie dan Dika untuk eksplorasi di dalam. Dapat apanya nanti tinggal kalian ceritain lagi ke gue pas kita ketemu. Ya? Oke, kita berpisah. Ya udah, kita ketemu mereka dulu di depannya. Merah itu aku rasa itu energi marah. Soalnya itu muncul pas Kak Charlie giniin tadi yang di belakang itu energinya merah yang berputar itu. Gitu. Tapi ini mukanya sebelah ya? Iya, mukanya sebelah. Sebelah loh jelas. Ngintip sebelah. Sebelah nih. Nih. Cuman ini di kamera. Merah itu aku rasa itu energi marah. Soalnya itu muncul pas Kak Charlie giniin tadi yang di belakang itu energinya merah yang berputar itu. Gitu. Tapi ini mukanya sebelah ya? Iya, mukanya sebelah. Ini sebelah loh jelas. Ngintip sebelah. Sebelah nih. Cuman ini di kamera. Charlie. Ini dia. Guys. Udah dapat apa? Ini serem tahu. Udah dapat apa? Gue baru di sini aja sih. Nah, rencana tadi gue mau ke sana tuh. Terus Belum sih, belum dapat. Kak Dika Net. udah dapat apa? Terus baru beberapa kali foto di sini ya. Baru nyari-nyari. Tapi gue udah gak nyaman banget di sini. Di sini nih gue ngerasa. Iya. Ini apaan sih di sini? Jadi ada kunti 2 biji. Wah bener. Lebih ke centil. Bener ya? lagi duduk nih. Nih. Cuman ini di kamera. Iya, palanya celinguk gitu ya. Gue coba pakai ini kali ya. Coba. Di mana sih? Di Ini sini. nih, ini car. Hah? Ini tiang, ini sini nih. Ini lagi duduk sini nih. Yuk, sini. Berani kan? Majuan dikit. Sini nih. Awas ya, pelan-pelan. Nah, bunyi beneran. Di sini nggak? Merah. Hah? Iya. Tangan gue kram. Ini merah artinya harmful nih. Tangan gue Berbahaya. kram. Tangan gue kram. Berbahaya artinya. Tangan gue kram. Nah ini. Cuman ini layar agak kecil nih. Jadi Udah. Ngikut nggak sih? Lihat nih, kupu-kupu tau nggak? Lambang kupu-kupu tuh lambang ada spirit. nggak ada. Coba cari itu ada nggak? Kok jadi Kak? Masih ada loh. Di sini apaan sih? Ya kunti, di sini tuh banyak kunti. Ini apa ya? Dari sini. Anjir kaget gue. Ih, Oh ada patung, ada patung. ampun. Itu apa sih di situ sah? Banget ya. Ih, Gue ngerasa. oh my god. Itu apa sih di situ? Itu di situ ada yang jongkok, lidahnya panjang banget. Ini nih kayaknya yang tumbal-tumbalan nih. Di sini serius? Sosoknya cowok apa cewek? Cowok, ya gimana ya? Nggak ada gitu orang bentuk kayak gini. Jadi nggak tahu cowok apa cewek. Jadi bentuknya jongkok, terus lidahnya tuh panjang ke bawah gitu. Serem banget ya. Ini gue kira ada rambut dong itu tuh. Gue penasaran.
Awas ya, itu atasnya udah. Hati-hati Kak. Syah, kayaknya di sini serem banget Syah. Tapi agak bahaya sih. Masuk situ ya? Hah? Yuk, cepet. Awas, pelan-pelan. Syah, ini sosoknya apaan ya Syah? Hah? Oh my god, serem banget. Awas ya kepala. Oke, jadi ghoster, gua menggunakan kamera handphone karena di ruangan ini menurut gua adalah ada sesuatu yang aneh dan secara manusia normal gua ngerasain kayak merinding. Nah, makanya gue pengen fokusin untuk foto di ruangan ini. Jadi gue akan menggunakan kamera handphone karena kalau gue menggunakan kamera DSLR, ini flash nggak akan bisa menyebar dan itu akan menumpuk. Jadi gue akan menggunakan kamera handphone untuk mendapatkan, siapa tahu tertangkap sama kamera handphone yang gue pakai. Ntar, gue coba lagi. Kayak kameramen juga boleh kesini, ikut kita foto. Mungkin agak direndupin sedikit, Gue penasaran banget sini. Oke. Sip. Di dalam apa? Di dalam tempat, di dalam ini. Dia tuh kalau digambarin ya, energi. Di sini kelihatan nggak? Lihat ini. Oh iya. Nah itu tuh energi yang muter. Nah sumber energi. Itu apa? Enggak. Kenapa kepala? Kalau tangan tiba-tiba kram semua gimana? Pacarnya keram. Iya. Kanan gua doang. Kepegang kali tadi. Panas lagi. Pegang ber. Ini gua kayak nggak ada rasanya nih. Oh iya. Jangan digituin dong Kak. Sumpah. Udah, naik. Ya itu soalnya di dalam tuh bukan sosok. Di sini tuh bukan sosok. Itu energi yang muter gitu loh. Energi muter. Dah, kita keluar dulu deh. Ngobrolnya di depan aja. Astaga. Kamu Apa Kak Dika? Belum sih, gue belum cek sih, tapi gue udah beberapa foto. Gue pakai SLR, tapi karena ini ruangannya sempit ya, jadi flash gue itu nggak bisa nyebar. Makanya gue menggunakan kamera handphone. Mungkin sekitar 15 atau Kamar ya? 10 foto yang gue cari-cari sampai ke dalam sih tadi, ke toilet. Gue agak penasaran aja. Cewek? Belum. Jadi gue penasaran, gue baru ngambil sih, belum gue cek sih. Kemudian kita keluar dulu deh, karena di sini juga energinya kalau menurut manusia normal kagak enak banget. Ngap. Berli gimana? Ngap nggak dari ngap tadi? banget. Aku ngap Jadi banget. rasa Tapi yang- paling ngap sih di sana sih. Di sana kan? Itu ngap banget sih. Yang tempat Charlie jatuh tadi. Udah bisa berasa kan? Nggak apa-apa. Udah itu mulai ada berasa. efeknya pasti. Kenapa Charlie? Tadi gue pas pakai barometer, Hah? kan di pagar tuh, Hah? itu bener-bener merah gitu bro. Tapi makin lama tangan gue keram. Tapi di awal di depan juga gue keram, cuman nggak tahu kenapa pas di sini nih keramnya itu sampai bener-bener naik ke sini. Gue pukul begini nggak berasa sama sekali tangan gue. Kena energi. Soalnya lama tadi kan dia di dalam situ lama. Bentar. Dari sekian banyak foto, bentar, ini foto semua nih. Bentar. Ini. Apaan tuh? Ini. Oh iya, Dik tuh apaan Dik? Ini tempat yang sama loh, bentar. Coba kita lihat. Coba tadi mana? Di mana ya? Oh, merinding gua. Sumpah gua merinding. Ini nih, di sini nih. Oh ini kasurnya nih. Ngerasain apa di sini Bir? Bentar, gua naikin. Banget. Gua naikin dulu bentar. Ini kamar betul. Iya bener. Ini kamar. Bener. Itu apaan tuh? Nih.
Kok muka gitu sih? Ini nih. Matanya satu. Dan gue ada foto perbandingannya juga. Bentar. Nah ini foto perbandingannya, ini nggak ada. Itu di belakang kasur situ ya? Iya, gue. Mendingan lu aja deh. Gue cukup motoin aja. Pantesan gue berasa nggak enak banget di situ. Berli mau coba masuk sendiri. Aku nggak masuk sendiri, enggak. Enggak. Kita jelasin di sini aja, di depan. Awas dik kaki lu dik. Awas. Oke. Tadi yang Kak Dika dapat itu perempuan yang pakai baju merah. Ya, pakai baju merah, cuman emang enggak yang kedapat emang sama kayak tadi aku lihat di bawah. Bajunya tuh nggak kelihatan, palanya doang. Nah, yang Kak Dika dapat juga kepalanya doang lagi ngintip. Nggak ngerti, merah itu aku rasa itu energi marah. Soalnya itu muncul pas Kak Charlie giniin tadi yang di belakang itu energinya merah yang berputar itu. Gitu. Tapi ini mukanya sebelah ya? Iya, mukanya sebelah. Hah? Ini sebelah loh, jelas. Ngintip jelas sebelah. Sebelah nih. Ini karena rambut kali ya? Rambut nggak sih? Apa? Mungkin dia rambut panjang. Rambut, iya. Iya kan? Jadi nengok sebelah doang gitu. Oke, berarti kita tadi udah dapetin cewek yang baju merah sama genderuwo. Tapi yang kepala buntung nggak dapet ya. Aku gini, tapi aku agak-agak bingung nih. Apa jangan-jangan yang dianggap kepala buntung di perempuan ini? Karena dari tadi tuh badannya nggak kelihatan. Iya ya. Ya kan? Dan dia cuman ngasih lihat satu mata. Mungkin Iya, itu yang bener. disebut mata Satu tiga. mata ini. Gitu. Tapi coba kita lihat ke titik terakhir. Kita mau ke titik terakhir abis ini. Coba dipanggil Kak Erick. Dika ke Safe Zone. Rick. Ya, Erick masuk. Posisi di mana, Rick? Gue di safe zone. Oke, kita udah selesai nih di sini penelusuran berempat. Oke, ini lokasi gue lebih dekat deh ke titik selanjutnya. Jadi gue akan kesana duluan kayaknya. Sampai ketemu di titik terakhir ya. Oke, yuk. Bisa. Langsung yuk. Kita mau tahu cerita tentang tempat ini. Enggak. Apa? Kami minta nyawa. Kita mau tahu cerita tentang tempat ini. Enggak. Apa? Kami minta nyawa. Turun sendirian dulu. Selain tempatnya sempit, ini titik terakhir. Jadi gue mau coba dulu nih. Gue mau coba sendirian. Kalian tunggu di sini aja ya. Atau kalian ke safe zone, gak apa-apa deh. Tinggalin aja gue dulu di sini. Ya, kasih gue 5-10 menit. Gue pengen explore sendiri dulu di bawah. Oke? Temen-temen, gue udah di bawah sendirian. Terus sekarang kalian lihat, ini kayaknya garasi. Tapi gue akan matiin center gue. Jadi yang kalian lihat saat ini adalah sama-sama ya, kita lihat ya. Saat ini gue sendirian dan gue akan coba untuk pasang ghost trap sensor di tempat ini. Oke, gue pasang ghost trap di sana dalam hitungan 30 detik. Dia ada di sana, sama-sama kita lihat. Dan gue di sini sendirian. Oke, siapapun yang ada di tempat ini, gue minta kalian untuk lewat di depan sensor yang ada di ruangan ini. Itu bunyi. Itu bunyi dan gue ngeliat ada bayangan tadi dari situ. Oke. Dia ada di situ. Oke, gue harus terbang. Safe zone monitor.
Guys, kalian boleh join sama gue di titik terakhir karena baru aja gue dapet satu interaksi di titik terakhir. Charlie, Dika, Dojun, Tasya sama Berli juga tolong ke titik terakhir. Kita ketemu di sini ya. Oke, Erick, gue sama anak-anak nyusul lu ke terakhir. Ya. Hati-hati. Dapat apa enggak? Kayaknya garasi. Nggak tahu pas turun tadi feeling gue dari tangga tuh udah gak enak. Makanya gue inisiatif ngomong ke tim. Ya, gue sendirian dulu ke bawah. Kalian tadi dapat apa? Tadi di atas ketemu si hantu, si cewek yang baju merah. Cuman Kak Dika juga dapat fotonya tadi di kamar. Kalau Kak Charlie dapat energi merahnya itu. Jadi sebenarnya bukan baju merah itu ya. Jadi emang energinya merah. Bahkan dia sampai kram tangannya. Nggak bisa gerak karena kepegang. Nah kalau yang di bawah sini, ini tuh yang aku tadi bilang kayak yang palanya jengger ayam. Oke. Jengger merah di sini. Ini di sini nih. Diamnya di dalam situ. Dalam sini? Di dalam situ. Ini apa sih? Nah ini apa? Aku nggak tahu nih apa. Ini ruangan Oh, enggak, kan, enggak. tapi nggak bisa Bukan. dimasukin. Yang tadi deh kayaknya. Yang tadi kesini. Kayaknya nggak bisa itu. Nggak bisa. Iya. Nah itu ada si laki-laki ini yang jadi sebenarnya itu bukan jengger. Itu tuh ikat kepala. Jadi dia tuh jawara. Oke. Nah. Oke. Masuk akal, kalau jawara masuk akal. Nah yang aku lihat tuh tempat ini, tanah ini dulunya itu ya kebun aja gitu. Kebun. Nah ini dia salah satu yang menjaga tempat ini dari dulu. Oke, teman-teman, kita udah di titik terakhir. Tapi kita mau coba nih sesi spirit box untuk terakhir kalinya di rumah ini. Gue minta supaya lebih intens, lebih fokus juga sama pertanyaannya. Kru, Charlie, Dika, kalian boleh tunggu di safe zone. Oke? Nggak kuat, panas banget. Ya, alright bro. Oke. Sip. Oh ya, boleh. Semangat ya. Oke, kita udah bener-bener bertiga nih, ghoster. Lihat nggak ada orang ya di sekeliling. Tidak ada. Oke. Oke, yuk. Langsung ya. Iya. Ayo. Kayak sini, di sini. Berarti nanti kalau mau tanya siapa, ngapain gitu boleh ya. Siapapun yang ada di sini. Di sini ada Berli, ada Tasya dan Erick. Hai. Boleh berkomunikasi lewat spirit box kita. Berli mau tanya ini siapa? Ada siapa di Ini sini? ada siapa di sini yang nemenin kita? Siapa Ada ini? saya. Ini siapa namanya? Sinta. Sinta. Namanya Sinta. Kamu udah berapa lama di sini? Udah lama. Sudah lama. Kenapa kamu di sini? Kamu yang makan tumbal? 70. 70. Udah lama. 70 tahun. 70 tahun. Oke, make sense. Kamu yang minta tumbal di sini? Iya. Iya. Kenapa minta tumbal? Sinta. Saya Oke, ada jauh Saya ada jauh sebelumnya. sebelum mereka datang. Sebelum mereka datang. Maksudnya? Tanya apa lagi? Kamu sama siapa di sini? Kalau nggak sendiri ada siapa lagi? Bisa nggak disebut? Ada. Mereka yang dibawa masuk. Buangan. Maksudnya buangan. Banyak. Mereka yang Itu kan- dibawa masuk banyak. Itu kenapa makin gede? Mereka ada di Apa?
mereka Oke. ada di Sekitar kita. sekitar kalian. Kita mau tahu aja siapa. Mana makanan kami? Gak ada yang bawa makanan, kita cuma mau tahu siapa yang minta tumbal di sini. Kami lapar. Iya, kami lapar. Gak ada makanan. Siapa yang minta tumbal di sini? Apa? Kami minta nyawa. Gak ada ya? Tumbal-tumbalan itu berarti. Gak ada yang minta nyawa. Hal yang tidak kalian inginkan. Akan terjadi. Hal yang tidak kalian inginkan akan terjadi. Apa Ini yang tadi maksudnya kata ngancem? Tasya tadi di awal, ngancem-ngancem tuh yang kayak gini nih. Ada lagi yang mau kalian sampaikan? Kecelakaan kah? Residualnya mungkin? Jadi. Cukup. Oke, terima kasih ya. Zaman Belanda tadi aku ngomongin ini tadi. Ngomong nih, zaman Belanda. Ini musik-musik kolonial kayak gini. Merinding gue. Sama ini. Oke, ada lagi yang mau diomongin? Oke. Ya udah, kalau udah nggak ada apa-apa, mendingan kita keluar karena kita kan nggak tahu ya tadi tuh ancaman tuh bener apa enggak, berhubung nih genteng-genteng di atas kita juga udah kayak mau jatuh semua. Iya. Kita bahas Tapi di luar tadi aja. tuh ada bau ngelewat gitu tau gak sih? Kamu nyumbu apa? Barusan. Kayak bau nggak enak aja, bau busuk gitu. Bau busuk itu tanda nggak bagus. Oke, yuk. Oke. Ya Oke, udah. kita tuh udah kita keluar aja dulu deh. Kita keluar sini ya. Nanti biar keruh deh yang itu ya. Oke. Boleh center nggak sih? Waduh, senang banget kayaknya. Happy banget gue. Sangat senang ya mukanya ya. Lama loh kita nunggu di sini. Makanya. Akhirnya udara terbuka juga. Gimana? Ada interaksi apa di dalam? Banyak ya. Banyak Berli dulu Banyak deh. Berli yang cerita. banget. Jadi tadi tuh ada yang ngomong dia minta tumbal, dia lapar. Kamu kesini bawa makanan apa enggak? Karena dia lapar, dia mau tumbal. Kita hari ini berhasil menemukan perempuan yang gundul tadi nggak ada ya. Mungkin kalau menurut kita tadi kayak Kak Dika foto, menurut kita berdua, kita yang ada di atas, itu bukan laki-laki tidak punya kepala. Tapi perempuan ini yang difoto itu cuma kelihatan satu mata dan kepalanya doang. Matanya cuma kelihatan satu. Terus si Ki Jengger tadi tidak mau ngomong seperti yang aku prediksi, kan dia kayaknya susah ngomong karena itu yang tertua dan apa ya, kayak udah bukan urusan gue tuh ngurusin tanah doang gitu. Oh, oke. Makanya lebih ke yang mengganggu ini yang ngomong. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita serem ya. Kamu apa kesimpulannya lagi? Serem udah. Serem. Nggak ada Masih lagi. mau lagi abis ini? Enggak kayaknya. Jadi dari 3 sosok ini ternyata sebenarnya cuma 2 kan, cuman mungkin orang melihatnya itu kayak kepala doang dengan mata 3. Nah, yang berhubungan dengan kecelakaan-kecelakaan di luar ternyata emang ada, tapi bukan sosok-sosok yang ada di sini yang cari tumbal gitu. Emang itu buang-buangan dari orang-orang di luar yang mungkin ini kan tempat kosong ya. Jadi jadi tempat buangan. Terus masalah kecelakaan itu bisa jadi gini, kadang-kadang ya. orang tuh juga kalau ngantuk, makanya hati-hati kalau berkendara tuh jangan lupa berdoa ya. Kalau kita jalan dalam keadaan ngantuk itu mudah banget digangguin sama mereka-mereka. Jadi itu bisa jadi 2 faktor tuh, antara kelalaian orang tersebut atau emang buat tumbal. Tapi kalau orang ngantuk emang cepet digangguin gitu? Cepet. Oh iya, Karena kan dia kan aku sedikit ngantuk ya? alam bawah sadarnya sudah bermain. Oke, karena kita tadi nggak tahu ya ini ancaman-ancaman ini akan terjadi atau enggak, mendingan kita langsung balik ke atas saja, balik ke safe zone. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih guys tim Ghost Ranger, terima kasih Berli. Makasih. Nanti kita ketemu di tempat-tempat selanjutnya yang harus kita buktikan. Bye. Bye-bye. Bye-bye.